Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur boleh berjumpa hari ini, Selasa 12 Oktober 2021. Kita akan membaca dan dibaca oleh firman Tuhan dari Mazmur 39, dimulai dari ayat yang pertama sampai 14. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini, dengan rasa syukur kami tunduk di hadapan-Mu, mengaminkan semua kasih dan pertolongan Tuhan. Memulai hari ini, kami rindu disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami membaca, mendengar dengan baik, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 39 dimulai dari ayat yang pertama sampai 14. Doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutum, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Iya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegal. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Firman Tuhan. Tolonglah aku, tunduina. Itu menjadi tema perenungan kita hari ini. Ungkapan tolong seringkali kita dengarkan, bahkan ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu saat orang lain kesulitan, atau ketika yang mengalami kesulitan. Ungkapan tersebut diungkapkan dengan maksud agar orang lain dapat membantu serta menolong kita. Tolonglah aku. Hal tersebut karena kita sendiri tidak bisa melakukan atau melaluinya, sehingga kita berkata tolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula yang dilakukan oleh Daud saat mengalami kesulitan. Hal tersebut karena musuh-musuh sementara mengintai mereka, bahkan kesedihan karena ditinggal oleh salah seorang sahabatnya.
Daud menjadi gundah, sedih, dan bingung bagaimana mengatasi pergumulan tersebut. Daud mencoba untuk diam dan menenangkan diri sendiri dengan harapan akan memperoleh ketenangan dan jalan keluar. Tetapi pergumulan itu tetap tidak bisa dilalui dan hatinya tetap bergumul. Akhirnya Daud kembali sadar bahwa dirinya tidak dapat menyelesaikan dan melewati pergumulan itu seorang diri. Ia membutuhkan pertolongan dari pihak yang dapat menolongnya. Karena itulah Daud berseru minta tolong kepada Allah yang Maha Kasih. Ia percaya bahwa jika ia datang pada tahta kasih karunia Allah, maka Daud akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, anak-anakku sekolah minggu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian pula dengan kita. Semua saat menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan, kita tidak akan mampu melewatinya sendirian. Mengandalkan diri hanyalah kesia-siaan, karena kita tidak akan mampu. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong. Karena itu, dalam menjalani seluruh kehidupan dengan kebahagiaan, dan berbagai masalah, karena pergumulan kehidupan, kita senantiasa berseru minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, mari andalkan dan percaya Dia. Pasti Dia mendengar dan menolong kita dalam seluruh kehidupan. Tolonglah aku, ya Tuhan. Tundui nak buang. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu membuka diri di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang menyapa menguatkan kami, sehingga dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, pertolongan dan kuasa Tuhan kami harapkan, memampukan kami berjalan setahap demi setahap. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Ramah. Berkati seluruh majelis gereja, anggota jemaat. Tuhan memberkati dalam seluruh langkah kehidupan. Bersyukur atas ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi seluruh jemaat. Bersyukur untuk setiap bapak, ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, orang tua kami yang lanjut usia. Terima kasih pertolongan-Mu nyata. Dalam syafaat kami hari ini, kami terus berdoa di hadapan-Mu untuk seluruh pembangunan ruang sekolah minggu, ruang serbaguna. Tuhan berkati topangan doa dan dana dari jemaat. Tuhan memberkati di dalam menyelesaikan gedung serbaguna ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk proses pemilihan majelis gereja periode 2022-2024. Berkat Tuhan terus akan nyata, memampukan panitia, memampukan seluruh jemaat dalam topangan doa agar berlangsung dengan baik. Bapa kami di sorga, hari ini bersama-sama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Terus berdoa untuk Bapak dan Ibu Ges Octavianus, Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan atas dipanggilnya ponakan Sisi. Kami berdoa mendukung Ibu Novi Sapetau. Tuhan baru saja memanggil anak terkasih, anak bungsu dari tengah-tengah keluarga karena musibah anak ini tenggelam. Ya Tuhan, kuatkan dan hiburkan keluarga dalam menghadapi realitas kematian. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa, memohon belas kasih-Mu untuk orang-orang yang kami kasihi, yang masih terus dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak
Eki Roy Kapoy yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit Hermina. Bersyukur bersama dengan anak kekasih Keisha Sambo dan Arya Randa Bunga yang sudah keluar dari rumah sakit tahap pemulihan di rumah. Terima kasih untuk kekuatan. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Gadi, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakburawar, Liliane, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yohanes L. Boko, Bapak Stefanus Pakurung yang dalam perawatan intensif di rumah, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudara Teresia Samben, Saudara Mercy Samben, Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, ya, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga, menjalani kehidupan hari ini pegang tangan jemaat-Mu, pegang tangan kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.